Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat Berkat Bagi Bangsa yang dikasihi oleh Kristus. Tahun ini kita sudah belajar bersama-sama bagaimana Be The Gospel menjadi Injil yang terbuka di hadapan semua orang agar Injil dapat diberitakan. Memasuki semester kedua tahun ini, di bulan Juni ini, kita belajar tema Blameless Witness, saksi yang benar. Dan di dalam minggu kedua ini kita belajar tentang menjadi saksi yang benar dari Yohanes 3 ayat 33 sampai 36. Di dalam perikop yang kita baca dikisahkan bahwa Yesus dan murid-muridnya membaptis di dekat tempat Yohanes Pembaptis juga membaptis. Maka timbul sebuah dialog antara Yohanes Pembaptis dengan orang-orang yang mempertanyakan pelayanan Yesus. Yohanes pun menjawab pertanyaan dari orang-orang yang menanyakan tentang Yesus. Dengan lapang dada dan rendah hati, Yohanes Pembaptis menjelaskan perbedaan antara dirinya dan Yesus. Yohanes mengakui bahwa pekerjaan yang sedang dilakukannya berasal dari surga, bukan dari dirinya. Ia mengerjakan pelayanan ini untuk mendahului datangnya Mesias, supaya ketika Mesias datang, maka jalan bagi Mesias sudah dipersiapkan. Yohanes pun memaparkan siapa Mesias itu. Mesias disebut sebagai mempelai laki-laki dalam kitab nabi-nabi, sedangkan Israel disebut sebagai mempelai perempuan. Yohanes memahami hal ini dan ia bersukacita atas kehadiran Yesus. Ia memahami bahwa nubuatan yang sudah lama disampaikan itu akhirnya digenapi di masanya. Dengan kesadaran akan siapa dirinya dan Mesias, Yohanes mengatakan bahwa Yesus harus makin besar dan dirinya makin kecil. Inilah kebesaran Yohanes Pembaptis. Dia mempunyai kuasa sangat besar dan pelayanan yang sangat dipimpin oleh Tuhan, karena dia mengabaikan dirinya dan meninggikan Kristus. Mari belajar menikmati, melayani Kristus seperti Yohanes. Dia tidak menghiraukan dirinya, kelompoknya, alirannya. Dia merendahkan diri demi meninggikan Kristus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena satu hari lagi Kau masih memberikan kesempatan untuk kami untuk boleh menjadi saksi-Mu, saksi akan kebaikan-Mu, saksi akan kuasa-Mu yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang dengan segenap hati kami untuk memberikan yang terbaik, baik di dalam pujian dan penyembahan kami. Karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Engkau penolong kami yang ajaib, Engkau pelindung kami, Engkau batu karang kami yang teguh. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau dedikasikan setiap ibadah, waktu-waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya Roh-Mu saja yang bekerja di dalamnya, menaungi setiap kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Cinta-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Kasih-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Cinta-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra,
cintamu. Terima kasih, terima kasih atas cintamu. Terima kasih, terima kasih atas cintamu. Terima kasih atas cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Sungguh Kau Allah kami yang penuh kasih, yang penuh sayang kepada kami. Terima kasih, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bawa penyembahan-Mu yang terbaik, yang keluar dari hati yang penuh dengan terima kasih, yang keluar dari hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tak habis-habisnya kasih-Nya terjadi dalam kehidupan setiap kita. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih punya Allah seperti-Mu, sumber pengharapan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik Tuhan. Haleluya. Sikirala baraba syara baraba. Sikirala baraba baraba syakara baraba syakara. Sikirala baraba syara rabo. Iraba karala baraba syara rabo. Kirala baraba karamanda karama syara. Iraba karala baraba syara baraba kira baraba syakara. Sikirala baraba karala baraba syakara. Sikira barabata karabaraba syakara barabara karaba. Kami bersyukur, sungguh Engkau Allah yang layak terima pujian kami. Oh Yesus, haleluya, haleluya, Yesus. Biarlah setiap kami ya Tuhan yang sudah menerima kasih karunia dari-Mu, memberikan seluruh kehidupan kami kepada-Mu, memberikan yang terbaik untuk Engkau. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Saya undang Bapak Ibu bagian berdiri. Angkat tanganmu sebagai tanda bahwa engkau mau dipakai oleh Tuhan. Pakai kami seumur hidup kami ya Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, bagi-Mu Tuhan seluruh hidup, pakai kami ya Tuhan. Amin. Genapi rencana-Mu di dalam kami ya Tuhan. Yes. Penuh kemuliaan-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Setiap kami ya Tuhan, hari ini ingin mendedikasikan seluruh hidup kami untuk mengenapi setiap rencana-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan terus memuji, memuliakan Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama teriakan amin. Berikan tos kiri kanan, katakan Yesus batu karangku yang teguh. Amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala. B3 pasti bisa lebih baik dari ini. Yes. Kaulah batu karangku yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Kaulah batu karangku, yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yesus, kaulah batu karangku yang teguh. Oh, Yesus, kaulah perisai bagi jiwaku, takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku. Engkaulah dasar dari imanku. Lagi katakan Yesus, Yesus, kaulah batu karangku yang teguh. Yesus, kaulah perisai bagi jiwaku, takkan tergoyahkan, takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku. Engkaulah dasar dari imanku. Sama-sama kata, kaulah batu karangku yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Kaulah batu karangku, kaulah batu karangku yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Kaulah batu karangku yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh, Yesus Kristus Tuhan. Sebab hanya Dia, Yesus batu karang kita yang teguh, Dia tidak pernah akan tergoyahkan. Amin. Takkan tergoyahkan oleh lawan-lawanku. Engkaulah dasar dari imanku. Sama-sama katakan, kaulah batu karangku, hey, yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh,
Yesus Kristus Tuhan. Kaulah batu karangku yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh, kaulah batu karangku yang teguh. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan, Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari sama-sama terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berterima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan taklukkan badai. Sama-sama angkat tanganmu, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhi. Sururu, sururu, pop, 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 sururu, sururu, pop, 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 sururu, sururu. Setiap kita yang menerima sukacita, sorakan haleluya. Bapak Ibu boleh perlahan silakan duduk kembali. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita sebelumnya berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Sukacita surga itu kami boleh rasakan saat ini. Tiba saatnya Tuhan, kami juga mau memberikan yang terbaik di dalam keuangan kami ya Tuhan. Kami akan mau memberikan persembahan berkat yang Tuhan sudah curahkan di dalam kehidupan setiap kami. Kau memberikan berkat-Mu ya Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah persembahan kami boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan boleh memberkati hamba-hamba-Mu yang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan dengan sukacita. Haleluya, amin. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan lewat amplop persembahan, QR Code, silakan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Terima kasih ya Tuhan. Pengharapan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Ku. Mari sama-sama angkat tanganmu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Tes, tes. Tes. Haleluya. Haleluya. Tes, 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 tes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama hadir dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih atas lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami menerima sukacita yang baru. Sukacita dari Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas hadirat-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bersama dengan kami. Engkau di dalam kami. Dan Engkau akan bergerak bersama di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini
kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Tuhan, kami mau siapkan hati kami sebagai tanah yang baik. Tuhan, menjadi tanah yang subur sehingga benih firman-Mu ketika ditabur itu menjadi bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya buahnya berkali-kali lipat Tuhan, sehingga sampai menjadi penuh sukacita kami, penuh pengharapan kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas segala perkara yang baik yang akan kami terima pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, supaya menjadi kekuatan buat kami dan tugas-tugas yang kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, amin. Pakai mic ini? Ya, oke. Shalom pagi. Ya, tema saksi yang benar harusnya minggu yang lalu, tetapi karena bertukar dengan Ibu Christine, ya, dalam bulan ini kita belajar tentang blameless witness, yaitu saksi yang benar. Masih ingat minggu yang lalu Ibu Christine waktu menyampaikan tentang kesaksian Rasul Paulus, di situ hambanya menyampaikan bahwa Paulus mempunyai iman yang melihat. Iman yang melihat yaitu artinya kalau kita punya iman yang melihat, maka kita akan tahu apa yang Tuhan kerjakan di dalam kita dan kita tahu apa yang Tuhan kerjakan melalui kita. Masih ingat? Ya, ini adalah rangkaian di bulan Juli ini ada 5 minggu kita akan mendengar firman Tuhan dalam hal tema blameless witness, yaitu saksi yang benar. Dan dalam minggu-minggu ke depan ini kita akan menyampaikan beberapa subtema menjadi saksi yang benar itu dengan kesaksian-kesaksian daripada hamba-hambanya, tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, terus kita ikuti ya. Dan supaya kita bisa belajar terus dan kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca firman Tuhan, saya memulainya di ayat 22. Hari ini cukup panjang, 22 sampai 36, tetapi biarlah ini kita bisa tahu bahwa apa yang diaplikasikan di dalam hidup kita. Mari saya minta kita bangkit berdiri sebentar, walaupun tadi sudah puji-pujian sampai WL-nya sampai berkeringat tadi, ya, dengan penuh sukacita. Di ayat 22 mulai saya, yang 23 bergiliran jemaat supaya semua dapat berkat yang sama ya. Mari 23. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Tidak dikaruniakan. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Yang menerima kesaksian itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar.
Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kita sama-sama membaca. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian silakan duduk, demikian firman Tuhan yang kita sudah baca pada pagi hari ini. Sangat panjang ayatnya ya, luar biasa, sangat panjang. Saudara, kita mempunyai 4 kitab Injil. Saudara, kita mempunyai 4 kitab Injil, yaitu mulai pertama kitab apa? Matius, ya. Dari kitab Matius, di sana mengenai silsilah Yesus. Lalu di kitab Markus juga menyampaikan tentang Yohanes Pembaptis. Bagaimana Yohanes Pembaptis ditentukan untuk membuka jalan bagi Yesus. Kemudian kitab Lukas juga menceritakan kisah kelahiran Yohanes Pembaptis dan kisah kelahiran Yesus. Kitab Yohanes, di kitab Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Di seluruh kitab ini dia menunjukkan siapa dirinya. Yohanes itu adalah, kita tahu, murid yang dikasihi Tuhan atau murid yang dikasihinya, ya. Kalau kita melihat dari gambar, siapa yang paling dekat di pundak Yesus, yang paling dekat itu adalah Yohanes. Yohanes yang mengerti. Jadi hatinya Yesus adalah gurunya. Yohanes dan saudara lakinya itu namanya Yakobus, dia adalah seorang nelayan. Nah, sebelum menjadi murid dan Rasul Yohanes, Yohanes itu adalah pengikut daripada Yohanes Pembaptis. Karena itu pagi hari ini kita akan melihat dari kesaksian daripada Yohanes Pembaptis, di mana di sana di ayat-ayat yang panjang yang sudah kita baca tadi, yaitu Yohanes Pembaptis mensaksikan apa yang disampaikannya dengan dia melihat Yesus, maka disampaikan bahwa hari ini dia menjadi saksi yang benar. Yohanes menyatakan, who is the real Jesus? Siapa Yesus yang sesungguhnya? Kalau kita sudah mengenal Yesus sudah berapa puluh tahun, kira-kiranya ada yang 50 tahun? Ada? Coba angkat tangan. Yang 50 tahun yang paling panjang atau 60 tahun? Ada? Aijun? Ada ya. Ibu Chandra? Ada ya. Sampai waktu yang Tuhan tentukan terus mengenal Yesus. Dan bukan hanya kita yang mengenal Yesus, tetapi Yesus kita kenalkan ke orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman saudara kita, orang yang mengenal kita, kita kenalkan Yesus. Pagi hari ini kitab Yohanes menyampaikan bahwa kita harus tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Ya, sebelum menjadi murid dan Rasul Yesus, Yohanes ini adalah pengikut Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis ini seorang yang pengkhotbah yang luar biasa, dari anak daripada Imam Sakaria, di mana orang tuanya itu sudah, ibunya Elizabeth itu sudah lanjut mandul, tidak bisa punya anak. Tetapi Tuhan sudah menentukan bahwa akan lahir Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang membuka jalan buat Yesus. Hidupnya sederhana, tinggal di padang gurun Yudea, seseorang yang tegas dan sederhana. Dia punya pakaian pakai baju unta. Ya, dia punya pakaian yang sederhana hidupnya. Dia ditentukan oleh Tuhan. Dia adalah hamba yang akan membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Di sana kalau kita membaca Injil Yohanes, di Injil Yohanes 20 ayat 31, di sana dikatakan percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Puji-pujian yang tadi kita naikkan, dikatakan tadi
Karena kita punya dasar, kita punya iman untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Apakah saudara percaya bahwa kita yang ada di tempat ini semuanya sudah memperoleh hidup yang kekal? Amin semuanya. Ini perlu kita tegaskan. Kita hari ini kalau kita dipanggil Tuhan, kita sudah di dalam hidup kekal itu sendiri. Kita sudah menerima betapa bersuka citanya kita dimanapun kita hidup di bumi, kita meninggalkan bumi, kita akan pergi meninggalkan, kita tetap memperoleh hidup yang kekal itu. Karena kita sudah percaya kepada namanya. Amin. Amin semuanya ya. Nah, kita melihat latar belakang daripada kisah daripada Yohanes Pembaptis, di mana kesaksian dari Yohanes Pembaptis pagi hari ini kita melihatnya. Yohanes Pembaptis lahir di dalam kurang lebih 7 sebelum Masehi dari satu keluarga yang sudah lanjut ya, yang tadi sudah ada Imam Sakaria. Kemudian dia menerima panggilan dari Tuhan di usianya kurang lebih 27 sebelum Masehi. Itu tercatat di Lukas 3 ayat 2. Yohanes Pembaptis adalah juga seorang pendoa. Dia punya murid-murid. Dia mengajarkan berdoa kepada murid-muridnya. Yohanes Pembaptis dia pemakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Nah, disitulah dia menerima panggilan menjadi nabi Tuhan. Sesudah roh kenabian itu menghinggapi dia, sesudah roh kenabian itu menghinggapi Yohanes, dia menjadi pengkhotbah yang sangat berani, menyuarakan berita pertobatan. Ini pertama kali bahwa Yohanes Pembaptislah yang menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada banyak orang. Sehingga ketika orang mendengar tantangan, ketika mereka hidup dalam dosa, mereka datang berbondong-bondong, orang datang mendengarkan Yohanes Pembaptis, apa yang disampaikan, dan banyak orang dari mereka itu dibaptis. Orang-orang Yahudi yang hidup dalam dosa, ketika mendengar berita daripada Yohanes Pembaptis, mereka akhirnya mau bertobat, mereka mau dibaptis, sehingga dan termasuk Yesus itu juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tetapi Tuhan kita Yesus tidak berdosa. Hanya prosesnya dia melalui Yohanes Pembaptis, dia juga dibaptis. Dan ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus waktu mau dibaptis, dia menyambut itu datangnya hari di mana dia bisa melihat Yesus dibaptis oleh dia. Pelayanan Yesus tepat seperti para nabi, yaitu ciri-ciri dari zaman pemulihan. Ketika Yesus melalui proses kelahiran, kemudian dia sampai dibaptis, Yohanes Pembaptis melihat bahwa proses yang akan dijalankan Yesus lewat pelayanannya setelah baptisan itu Yohanes Pembaptis yang melakukannya ya. Lokasi asli di mana Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu terletak 8 km arah timur dari kota Yeriko. Di mana sesuai dengan kitab di Injil, di sanalah Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang yang bertobat. Yesus dan murid-muridnya membaptis di dekat. Jadi begini, pada zaman dahulu di bangsa Yahudi, itu yang mau bertobat, itu masuk ke kolam penyucian. Mereka baptis sendiri, tidak perlu dibaptis hamba Tuhan atau siapa di sana, rasul atau siapa. Mereka tahu mereka berdosa, mereka masuk kolam penyucian, dan mereka yang bukan orang Yahudi, yang mau mengikuti agama bangsa Yahudi, mereka akan membaptis diri sendiri, masuk ke kolam penyucian, dan mereka mengikuti agama Yahudi. Nah, tetapi yang herannya ketika Yohanes Pembaptis ini melakukan pembaptisan sendiri, bukan orang itu cemplung sendiri, baptis sendiri. Nah, di sanalah pelayanan Yohanes Pembaptis, maka ya yang namanya Yohanes Pembaptis, di sanalah dia membaptis, termasuk akhirnya dia membaptis Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan Yesus mulai juga punya murid-murid dan dia membaptis di dekat kolam baptisan atau di daerah yang kita tadi baca, Ainon dekat mana itu tadi? Ainon dekat di tempat
dekat Salim ya. Di daerah situ banyak air sehingga orang-orang banyak datang di situ untuk dibaptis seperti itu. Nah, Yesus dan murid-muridnya membaptis di dekat tempat Yohanes membaptis juga. Nah, ketika banyak orang datang untuk mau dibaptis, mulai timbul perdebatan tentang baptisan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ribut sama murid-muridnya Yohanes. Mereka seolah-olah mengklaim bahwa baptisan Yohanes itu lebih daripada yang lain. Karena memang hari itu Yohanes Pembaptis itu sangat terkenal. Pamornya luar biasa, popularitasnya besar sekali, luar biasa. Banyak orang percaya, berbondong-bondong datang dan mereka minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, ketika murid-murid itu berdebat, mereka merasa Yohanes Pembaptis ini berkuasa, jauh hebat, khotbahnya tadi luar biasa, jauh lebih didengar daripada pengajar lain ya. Dan murid-muridnya bangga kepada gurunya daripada mereka membandingkan pengikut-pengikut yang lain dan mereka berdebat. Nah, disitulah terjadinya perselisihan antara murid-murid Yohanes Pembaptis dengan orang-orang Yahudi itu ya. Nah, mereka pakai standar. Ternyata setelah mereka berdebat dengan orang Yahudi, sekarang murid-murid daripada Yohanes Pembaptis dilapor ke Yohanes Pembaptis. Dia berkata bahwa itu loh, Yesus dan murid-muridnya juga membaptis. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 4 ayat 2 dikatakan Yesus tidak membaptis, yang membaptis murid-muridnya. Ketika orang percaya kepada Yesus, murid-muridnya yang membaptis. Jadi Yesus tidak membaptis. Tetapi mereka lapor, loh guru, itu loh yang kamu baptis itu, sekarang juga murid-muridnya membaptis. Nah, orang membaptis saja ribut. Ya, kira-kira kalau gereja membaptis jemaat itu senang enggak gembalanya sama pengerjanya? Senang enggak? Senang sekali ya, dapat jiwa surga bersukacita karena ada satu orang bertobat dan menyerahkan diri dibaptis. Karena tanda baptisan mereka menyerahkan, percaya dengan iman percaya, mereka menyerahkan diri dibaptis dan sejak itu nama mereka tercatat dan sejak itu mereka mengalami perjalanan spiritual journey, perjalanan rohani yang baru sampai kalau mereka tidak murtad sampai akhir hidupnya. Nah, itu suatu hal yang sangat menyenangkan kalau kita melihat ada yang mau dibaptis. Tetapi ketika pelayan-pelayan Tuhan ini ribut karena berselisih, kok iri, timbul iri, ya jengkel. Wong guruku ini nomor 1 lah, luar biasa. Tapi kenapa kok sekarang ada saingannya gitu ya. Ada saingannya seperti itu. Nah, kita melihat bahwa pelayanannya Tuhan Yesus itu sepertinya overlap dengan pelayanannya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis membaptis, Tuhan Yesus juga membaptis. Nah, ini yang harus diingatkan. Di sini Yohanes Pembaptis mengingatkan ya, menegur kepada murid-muridnya. Ya, Yohanes Pembaptis mengingatkan bahwa kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya ini mungkin punya pengertian duniawi. Mereka ingin menjadi hebat, nomor 1. Mereka mempunyai kelompok yang terhebat dibanding-banding ke gurunya dengan yang lain. Sehingga mereka menjadi sombong. Ya, kalau orang sudah pelayanannya sudah jadi terkenal, sudah hebat, sudah banyak follower-nya dan lain sebagainya. Kalau mereka tidak punya kemurnian hati di dalam pelayanan, mereka bisa menjadi sombong. Sombong itu tidak kelihatan loh. Kelihatan enggak sombong itu? Di dalam tidak kelihatan, di pikiran, tapi di luar ya ramah, senyum-senyum baik, tapi tidak kelihatan yang di dalam hati ini. Ada satu kesombongan ya. Tadi murid-murid Yohanes Pembaptis itu lapor ke Yohanes Pembaptis. Pasti yang di luar enggak tahu, tapi yang di dalam tahu. Dapurnya itu tahu ya, dapurnya. Mungkin para sekretariat, tim sekretariat dan orang-orang yang dekat saya itu tahu sifat saya gitu ya. Kayak apa gitu ya. Jadi kalau kita tidak dekat tidak tahu, tapi kalau dekat akan tahu. Oh, terutama CC saya ini pasti tahu, adiknya ini. Jadi kalau kita pelayanan, kita tidak dekat tidak tahu. Taunya cuman bagus di luar, tetapi kita nggak tahu apa yang terjadi
di dalam kedekatan itu ya. Nah, Yohanes membaptis ayat 27 ini ayat yang luar biasa ya. Ayat 27 di mana? Nah, ini ayat 27 saya bacakan aja. Di sini dikatakan ayat 27, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Saya ulang, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kalimat ini luar biasa ya. Seolah-olah dia berkata seperti ini, aku bisa melayani sejauh ini, itu semua karena karunia dari surga. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah mengenal Tuhan dan masih bisa melayani sampai hari ini, semua itu karena karunia dari surga. Semua kita dapat apapun ini, semua kita dapat karunia dari surga. Jadi di dalam Yesus atau siapapun yang melayani bisa menarik banyak orang, itu bukan untuk diri kita, tetapi untuk surga. Bahwa semua itu karunia dari surga. Jadi jangan perlu ribut gegeran. Ini pekku, ini pekku, ini punyaku, ini milikku. Jangan seperti itu ya. Kalau Allah memberikan, mengizinkan semua itu diberikan kepada kita, tapi itu bukan milik kita, tetapi sebenarnya itu milik Tuhan, cuman diberikan ya, dikaruniakan kepada kita. Setuju Bapak Ibu Saudara? Setuju ya? Nah, kalau kita punya mindset seperti ini, pelayanan itu enak. Pelayanan itu enggak jadi beban. Walaupun di hati kita ngomong terbeban, tapi ketika kita melakukan, walaupun tuh penuh pengorbanan, penuh banyak hal yang kita pikirkan dalam pekerjaan Tuhan apapun dalam hidup kita, kita tidak sampai seperti orang tuh enggak bisa punya semangat lagi. Kita tadi pujian, tidak ada hilang semangatku. Jadi kita tidak akan kehilangan semangat. Kira-kira pelayan Tuhan, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini sekarang ini ada yang merasa patah semangat enggak? Ada kira-kira? Ya, semua penuh semangat? Amin, puji Tuhan, semua penuh semangat. Sebentar lagi 17 Agustusan loh ya, kemerdekaan kita gereja punya acara. Dan ada satu ibu yang ulang tahunnya hari yang sama, wah dirayakan bersama-sama ini. WL kita tadi ini ya, luar biasa. Nah, tidak ada kekuatan dari diri kita untuk mencapai apapun. Kalau kita mau bekerja, melayani, kita dengan kekuatan kita berjuang untuk mencapainya. Kira-kira kalau kita tidak dapat, kira-kira nelongso enggak? Kalau kita tidak dapat bisa nelongso, makso gitu. Tapi kalau kita meminta sesuatu ya, kita suruh bekerja, oke. Tapi kalau kita diberikan tidak seperti apa yang menjadi ekspektasi kita, terus kita marah sama Tuhan, terus kita jengkel, kita murtad atau kita meninggalkan Tuhan, yang rugi siapa? Kita sendiri ya, karena Tuhan itu disuruh bekerja, tapi berkatnya kalau sudah ditentukan sebegitu, itu karunia dari surga untuk kita, maka kita juga harus menerima dengan ucapan syukur. Kalau kita makso enggak bisa, karena semua itu sudah ada ukurannya, sudah ada takarannya buat kita semuanya ya. Bulan lalu kita belajar tentang use the gift, talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, asal kita kerjakan, lalu Tuhan berikan kemampuan, kekuatan pada kita untuk mengerjakan, sehingga hasil daripada apa yang kita kerjakan itu yang Tuhan karuniakan buat kita ya. Jadi kita tetap harus bekerja. Tapi firman Tuhan katakan jangan khawatir karena Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Tuhan ngomong tidak usah khawatir tentang hari esok karena Tuhan yang akan menyiapkannya segala sesuatu buat kita asal kita berani mempercayakan, bersandar, hasilnya terserah Tuhan. Kita bekerja, hasilnya terserah Tuhan. Jadi di ayat 27 bahwa tidak ada seorang pun yang dapat, tidak ada, tadi ayat 27 berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Ayat ini biarlah menjadi satu rema buat kita. Jadi kalau kita tidak terima berkat,
seperti yang kita rindukan, kita nggak perlu gegeran, berselisih. Terus kita marah sama Tuhan, marah sama orang yang kita merasa mereka tidak fair kepada kita tidak perlu ribut ya, karena ada tangan Tuhan di situ, kita tidak usah iri dengan hasil. Kalau pelayanan kita belum diberkati, mereka sangat diberkati, merasa pelayanannya berhasil, kita belum berhasil, kita tidak perlu iri, tidak perlu marah, tidak perlu berselisih, karena semua itu karunia anugerah daripada Tuhan. Tinggal bagian kita yang lakukan ya. Bagian kita, Tuhan yang memberikan kepada Yohanes apa yang Tuhan mau berikan ya. Nah, ukuran bagi hamba Tuhan yang melayani Tuhan itu jalankan aja bagian dari Tuhan buat kita jalankan. Jangan sampai kita ribut masalah itu ya. Ribut masalah seperti itulah. Berikutnya, ketika Yohanes juga mengingatkan bahwa panggilan dia itu adalah mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Berarti dia harus mempersiapkan orang-orang untuk mengikut Yesus, bukan mengikuti dirinya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, bulan Oktober tahun yang lalu ketika saya ketemu seorang hamba Tuhan, dia seorang nabi. Waktu itu dia sampaikan, waktu berdoa, dia sampaikan bahwa tahun depan tuaian banyak buat di jemaatmu, di gerejamu. Dan saya melihat tahun ini ada banyak jiwa-jiwa baru yang berada di jemaat kita dan kita perlu melayani. Walau juga yang lama maupun yang baru, kita perlu melayani. Saya sangat bersuka cita karena pada waktu itu dan beberapa minggu yang lalu saya ketemu lagi, tiba-tiba dia berdoa dan doa yang sama, yaitu Tuhan tentukan saya, ya Tuhan kasih saya kekuatan dan sebagai seorang Sarah kan istri dari Abraham yang menerima janji Tuhan olehmu segala bangsa diberkati. Dan istrinya siapa? Sarah. Gak mungkin Abraham itu mengandung, yang mengandung adalah Sarah. Nah, disitulah generasi-generasi berikutnya akan lahir dari situ. Nah, saya mengucap syukur bahwa apa yang Tuhan kerjakan melalui saya lakukan aja bagian saya. Nanti bagian Tuhan untuk melakukan bahwa ada generasi-generasi yang lahir di gereja ini, di tempat ini untuk meneruskan GBI Berkat Bagi Bangsa pada masa-masa yang akan datang. Dan itu memberikan satu spirit, satu semangat yang baru buat saya. Bahwa saya akan terus mengerjakannya karena itu yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan saya. Sehingga saya bersuka cita karena tahu bahwa pelayanan ini tidak sia-sia. Pelayanan yang saya lakukan itu akan melahirkan generasi-generasi. Dan Tuhan tunjukkan seperti itu. Saya sangat bersuka cita karena hal yang indah yang Tuhan lakukan. Dan saya percaya kita semuanya juga mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Kita semua mau anak-anak kita dipakai Tuhan. Kita semua mau pelayanan kita berhasil dipakai oleh Tuhan. Pelayanan kita akan terus dipakai untuk memberkati orang-orang lebih lagi. Semua mau ya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan semua mau ya. Nah, kita di ayat selanjutnya ya. Sukacita Yohanes ketika melihat Yesus semakin besar dan semakin ditinggikan. Nah, Yohanes 3:30 ini biarlah menjadi satu rema buat kita juga. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil ya. Ia harus makin besar tetapi aku makin kecil ya. Kalau orang enggak mau sebenarnya makin kecil ya. Semua mau makin besar. Tetapi firman Tuhan ini di Yohanes 3:30 ini luar biasa. Dikatakan bahwa ia harus makin besar. Ini menjadi statement kita bahwa Yesus harus makin besar tetapi aku ini dalam bahasa Yunani itu ego. Aku ini ego. Jadi egoku ini harus makin kecil. Tambah hari tambah kecil. Dia tambah hari tambah besar. Kalau ada lagu dari sekolah minggu, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Kalau anak sekolah minggu nyanyinya, ku harus makin kecil ikut ayat ini. Terus dia bilang gini,
Saya ini sudah kecil kok turun tambah kecil lagi. Ya, untung lagunya enggak, ku harus makin kecil, ku harus makin berkurang, kurang. Dia harus makin besar, makin bertambah. Loh, ya, betul enggak? Lagu sekolah minggu ini kalau bilang aku makin kecil, anak sekolah minggu loh, aku ini kecil kok tambah kecil, aku harusnya makin besar. Kok kebalak-balik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini suatu pernyataan dari Yohanes Pembaptis. Dia seorang pengkhotbah besar yang dipakai Tuhan, nabi yang diurapi Tuhan. Tetapi dia tahu diri, dia tahu siapa dia. Dia hanya membuka jalan buat Yesus. Dan Yesus di statementnya di Yohanes ini, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi kalau kita makin kecil, kira-kira kita ini senang atau tidak kalau kita ini makin kecil? Rasanya kita biasanya mau minta yang tambah hari tambah besar, bukan mau makin kecil. Tetapi statement pernyataan ini bahwa tentang dia harus makin besar gitu. Dan aku makin kecil. Kecil itu enggak apa-apa karena ini adalah firman Tuhan. Jangan minta besar ya, karena memang bagian kita itu kecil, ego kita harus kecil. Tidak ada lek bisa nol ya, tidak ada ego lagi. Apa yang Tuhan mau biarlah Tuhan yang kerjakan ya. Nah, ayat 30 tadi sudah kita baca ya. Nah, tapi ayat sebelumnya itu dia sampaikan bahwa Yohanes itu bersukacita ya. Dia bersukacita ketika melihat Yesus semakin besar dan semakin ditinggikan. Ingat tadi perselisihan tadi tentang murid-murid Yohanes dengan orang Yahudi, kemudian murid Yohanes lapor ke Yohanes tentang murid-murid Yesus yang membaptis. Dia lapor, dia yang dibaptis, kamu yang membaptis, tapi sekarang dia juga membaptis. Wah, ini overlap, ini persaingan. Dan Yohanes Pembaptis menegur murid-muridnya, jangan berpikir seperti itu, aku ini buka jalan buat Yesus. Jadi sekarang aku melihat Yesus sudah melayani, sukacitanya Yohanes itu luar biasa. Ya, kalau kita di gereja sering ada pengantin, di pengantin mempelai pria dan wanita, ketika masuk di sana ada pengapit laki, pengapit perempuan. Pengapit itu kalau ada pernikahan kita senang lihat pengantinnya atau kita senang lihat pengapitnya? Lihat pengantinnya ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu perumpamannya seperti basementnya. Jadi dia lihat pengantin mempelai prianya sudah datang mau menjemput mempelai perempuan, yaitu jemaatnya. Maka ketika pertemuan itu terjadi, dia sangat bersuka cita karena Yesus sudah hadir. Apa yang dinubuatkan lewat nabi-nabi, Yesus sudah datang ke dunia ini. Yesus sudah melayani, Yesus sudah mempersiapkan dirinya untuk ketemu dengan mempelai perempuan. Jadi dia sangat sukacita. Nah, kalau kita lihat gereja kita misalnya, apa yang membuat kita sukacita di tempat ini? Mungkin gedungnya cukup, fasilitasnya cukup, segalanya cukup. Apa yang membuat kita bersukacita? Apakah kita sukacita ketika ada jemaat baru masuk, kemudian kita melihat, kita membimbing mereka dan membawa mereka mengenal Tuhan, dan mereka dibaptis, dan kita bersukacita dengan pertambahan jiwa-jiwa yang ada, kemudian kita lihat anak-anak yang bertumbuh, kita bersukacita melihat anak-anak teen dari youth juga, semuanya kita bersukacita melihat pertumbuhan gereja ini. Apakah kita bersukacita? Amin. Kita bersukacita, kita bersemangat di dalam pelayanan kita melihat pertumbuhan jiwa-jiwa yang baru yang ada. Kita bersukacita karena kita bisa melayani dan saling melayani, dan semua kita dapat dicukupi oleh Tuhan secara rohani. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, maksudnya perhatian-perhatian yang lain, kita juga datang untuk melayani mereka. Kita bersukacita dengan tempat ibadah yang kita diberikan oleh Tuhan. Kita bersukacita atas pelayanan kita. Kita bersukacita atas setiap hal yang sudah kita lakukan buat Tuhan di tempat ini. Amin. Semuanya bersukacita ya. Lanjut, ada 4 hal alasan Yohanes ya, dari kalimat tadi ayat 30, ia harus makin bertambah, aku harus makin kecil. Di berikutnya ayat 31 dikatakan Yesus yang terbesar. Karena
Karena di ayat 31 katakan Yesus datang dari atas lebih tinggi daripada nabi manapun, termasuk Yohanes Pembaptis. Yesus mulai memberitakan firman. Dia datang dari tempat yang dari atas. Dia melampaui seluruh alam semesta. Dan apa yang dikatakan semua dari surga, bukan dari perkataan-perkataan di bumi. Dari surga semua. Mana yang lebih besar, Yohanes Pembaptis atau Yesus? Mana yang lebih besar? Yesus. Jadi ayat 31 Yesus yang terbesar ya. Ayat 32 dikatakan di situ Yesus itu anak Allah. Dia menyaksikan yang dia alami. Bagaimana relasinya dengan Bapa, kasihnya dengan Bapa di surga. Dia memberitakan sebagai saksi. Ya, pagi hari ini kita temanya subtema saksi yang benar. Yesus adalah saksi yang benar. Dia menyampaikan bagaimana hubungannya dengan Bapa di surga. Dia tidak berbicara tentang Allah apa kata orang, tetapi apa yang dialami Yesus sebagai anak Allah. Dia berhubungan dengan Bapa di surga. Dia mengenal Allah sebagai anak yang berada di pangkuan Sang Bapa. Ya, pasti lebih akurat, lebih tepat, lebih pasti, lebih intim dia kasihnya Yesus dengan Bapa. Ya, berikutnya Yesus diurapi Roh Kudus. Ayat 33 sampai 34 dikatakan di sana bahwa dia adalah Yesus itu diurapi. Dia menerima kesaksian, ia mengaku bahwa Allah itu benar, lalu dia menyampaikan firman Allah, Allah mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Banyak mujizat yang Yesus lakukan, banyak hal-hal membangkitkan orang mati, Lazarus dibangkitkan. Yesus adalah utusan Allah yang dikaruniai Roh Kudus lebih daripada siapapun. Ya, Yohanes Pembaptis di kandungan ibunya dipenuhi Roh Kudus, dia melihat Yesus, Roh Kudus telah bekerja di dalam dirinya lebih. Roh Kudus, Yohanes Pembaptis dia berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Yesus juga berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Dia sudah melihat Yesus itu diurapi Roh Kudus. Dan yang alasan keempat yaitu ayat 35, Yesus ahli waris kerajaan Allah. Ayat yang kita baca tadi cukup panjang dan ini diuraikan satu persatu bahwa Yesus adalah ahli waris kerajaan Allah. Ya, Bapa mengasihi anak di ayat 35, dia menyerahkan segala sesuatu kepada anak, kepada Yesus. Yesus adalah ahli waris kerajaan Allah. Bapa menyerahkan semuanya kepada sang anak. Dan tidak ada yang disetarakan Yesus dalam hal ini. Kerajaan surga seluruhnya diberikan oleh sang Bapa kepada anak. Dan dialah yang akan disembah, sujud oleh semua raja-raja di bumi. Dia pewaris tahta kerajaan, dia pewaris tahta penghakiman, dia pewaris kemuliaan, dia pewaris kuasa dari Bapaknya. Sekarang kita bandingkan lagi, apakah Yohanes Pembaptis dengan Yesus, mana yang lebih besar? Yesus, ya. Yohanes hanya orang yang berseru-seru untuk mengajak mereka untuk melihat Yesus. Sang mempelai sudah datang. Dan dia mengingatkan bahwa kita harus menyembah, mengikuti, mentaati dia. Dia hanya suaranya makin hari makin hilang. Kan hanya suara daripada Yesus. Mempelai sang pria itu sudah datang menjemput mempelai perempuan. Dan semua orang harus datang. Kitab Yohanes ini mengingatkan bahwa Yesus who is the real Yesus? Siapa sebenarnya Allah itu? Yang mau disampaikan oleh Yohanes Pembaptis sehingga kita diingatkan bahwa dalam pelayanan kita ketika kita membuka jalan supaya orang mengenal Yesus, kita tidak perlu dalam pelayanan itu ribut, bertengkar, berselisih, mengambil menangnya sendiri, tidak. Tetapi kita biarlah menjadi hamba ya. Kalau gereja A bersaing gereja B, ada acara ini dan lain sebagainya, kita harus tahu identitas gereja masing-masing kita, gereja kita
gereja yang lain punya panggilannya sendiri-sendiri. Biarlah kita melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing, dalam gereja kita, dan kita harus melakukannya bagian kita semaksimal mungkin supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Yang terakhir, semua rangkuman ini yang perlu direnungkan adalah tugas kita sebagai saksi. Tugas kita, tugas memberitakan Injil itu ada di dalam diri semua orang tanpa terkecuali. Bukan tanggung jawab pada gembala atau tim atau pengurus, pelayan, tetapi jemaat yang dikatakan belum melayani itu pun punya tanggung jawab yang sama. Karena kita punya teman, kita punya keluarga, mereka belum mengenal Yesus. Mereka butuh Yesus. Bapak Ibu Saudara, amin. Amin ya. Saya dari keluarga Wonguju yang belum mengenal Tuhan, tetapi minggu depan tanggal 20 ya, 10 hari kemudian, itu papa saya 27 tahun. Nah kami sudah di grup keluarga itu sudah share-share video-video papa 27 tahun yang lalu kita ada kita mengingat seorang papa yang baik yang mengasihi anak-anaknya. Tanggal 20 Juli kita akan ke makam, kita kumpul keluarga. Nah di situ saya ingat hari itu 20 hari sebelum papa dipanggil Tuhan, dia percaya Yesus. Dan akhirnya kita upacaranya Kristen. Itu sebuah perjuangan untuk memenangkan orang tua kita, perjuangan untuk memenangkan saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus. Itu tugasnya siapa? Tugas kita semuanya. Saya masih ya waktu itu sudah jadi wakil gembala di Sulung. Cuman maksudnya bukan masalah jabatan, tetapi masalah ini keluarga kita. Kita perlu mereka itu mengenal Yesus. Dan itu tugas kita semuanya. Amin. Tugas kita semuanya untuk memberitakan Injil ya. Bukan tugas daripada gereja atau hamba Tuhan, tapi tugas kita semuanya. Lalu berikutnya, ya ini yang tadi saya sudah sampaikan bahwa Yohanes Pembaptis tidak merasa kehilangan popularitas. Dia perlu untuk melayani Tuhan ya. Ini sikap daripada, tugas daripada seorang pemberita Injil seperti itu. Tidak usah bingung namanya, kurang atau kalong atau gimana. Tapi yang penting Injil itu harus diberitakan. Tidak perlu jabatan ini itu, yang penting Injil diberitakan. Amin. Yang penting kita adalah pemberita Injil. Itu makanya gereja memperlengkapi kita semuanya dengan tema-tema besar, tema tahunan, bulanan, mingguan, agar kita semua ini siap jadi pemberita Injil, agar kita semua ini siap untuk menjangkau jiwa-jiwa orang-orang yang di sekitar kita, semuanya untuk mengenal Yesus satu persatu. Mereka datang kepada Tuhan. Amin. Ya, tugas yang lain yaitu tugas pemberita Injil itu sangat mulia. Kita harus merespon dengan baik dan benar, serta bertanggung jawab. Jangan kerja setengah-setengah. Sudah mau menjangkau, kita tidak lakukan dengan baik. Kita harus pikirkan bagaimana ya. Kalau dulu di insurance itu, prospek itu diatur. Wah, di prospek dijangkau supaya dapat insurance, dapat polis, supaya dapat mereka menjadi, kita menjadi agent, menjadi orang yang jadi beli sama kita ya. Itu waktu tahun-tahun itu kita harus prospek orang-orang yang perlu kita jangkau. Kita harus lakukan hal itu karena ini pekerjaan mulia, pekerjaan yang indah yang Tuhan mau ya. Dia harus makin besar, kita harus makin kecil. Dan menjadi saksi yang benar itu menuntut kemurnian. Harus setia, sungguh-sungguh, gak ada embel-embel, gak ada niat mau ngambil cuan atau apa, tidak ada. Murni, harus murni ya. Dalam pelayanan, dalam memberitakan Injil, kita harus murni. Kalau kita melihat Yohanes Pembaptis sampai mau mati di penjara dan akhirnya mati buat Yesus. Itu yang merupakan satu kesaksian yang benar ya. Menjadi saksi yang benar menuntut pengosongan diri. Yang tadi bahasa Yunani ego itu aku. Jadi akunya harus mati, harus habis akunya, harus dikosongkan. Jadi supaya walaupun dia adalah garis keturunan Harun, ahli berkhotbah, tapi semuanya itu hanya karunia dari Tuhan untuk dilengkapi untuk
pemberitaan Injil, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang memberitakan Injil. Yang terakhir kita baca bersama supaya tidak lupa. 2, 3. Menjadi saksi yang benar bagi Kristus menuntut kita untuk tetap murni, mengosongkan diri, mengikis ego, dan mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh sesuai dengan amanat agung. Amin. Bulan Mei kita sudah belajar tentang The Great Commission, yaitu amanat agung, dan bulan 7 dalam semester kedua ini kita sampai pada akhir tahun kita akan menyelesaikan satu tema besar, yaitu Be the Gospel. Bagaimana kita menjadi pemberita Injil, menjadi Injil yang terbuka, kita diperlengkapi sehingga kita menjadi orang-orang yang siap menjadi saksi-saksinya Kristus. Kita siap memberitakan Injil dan kita siap menerima buah-buah pelayanan kita, buah jiwa-jiwa, sehingga gereja bukan bicara jumlah saja, kualitas, tetapi kuantitas. Semua kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan lewat ibadah kita setiap hari minggunya. Amin. Ya, mari kita berdoa, kita bangkit berdiri, kita minta kepada Tuhan diperlengkapi untuk boleh menjadi saksi-saksinya Tuhan di akhir zaman ini. Pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami sudah membaca, kami sudah menerima Tuhan, kami sudah mendengar ulasan dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami adalah pemberita Injil. Kami adalah Injil yang terbuka bagi semua orang yang di sekitar kita, kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memakai kami semuanya, Engkau sudah memfasilitasi, memberikan bahan materi, memberikan firman-Mu, memberikan banyak hal di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, supaya hidup kami yang sementara di bumi ini, kami tidak fokus kepada hidup yang sementara, tapi kami fokus kepada hidup kami yang kekal Tuhan. Di mana hidup kekal yang kami jalani ini Tuhan, kami percaya Tuhan, berkat jasmani itu selalu menyertai kami. Tapi kami lebih minta Tuhan, jiwa-jiwa yang perlu kami layani Tuhan, jiwa-jiwa yang perlu dilahirkan di dalam kerajaan surga. Tuhan pakai setiap kami, pakai kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Pakai kami, pelengkapi kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak mau melakukannya, tetapi berilah kepada kami Tuhan kemampuan dan kesanggupan untuk kami mau kembali, untuk kami mau menjadi saksi-saksi yang benar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu, berkati kami semuanya Tuhan, beri kami kesanggupan, kekuatan-Mu, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus di akhir zaman. Di sekitar hidup kami, di lingkungan kami, di pekerjaan, dimanapun kami berada, Engkau pakai setiap kami ya Tuhan. Jemaat-Mu, berkat bagi bangsa. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat, silakan duduk. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan pagi ini. Yang diberkati berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bu Gembala buat pelayanannya pagi hari ini. Minta waktunya sebentar, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama doa puasa Sabtu tanggal 15 Juli pukul 10 secara onsite dan live IG di GBI B3 Surabaya. Yang kedua ibadah raya tanggal 16 Juli pukul 8 nanti akan dilayani oleh Pendeta Insinyur Guana Tanjung. Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan misi. Kids Service tanggal 16 Juli pukul 8. Teen Service tanggal 16 Juli pukul 10 di Hall B. Kemudian B3 Youth Fellowship tanggal 16 Juli juga pukul 10 di Hall C. Minggu depan ada medical check up, Bapak Ibu bisa memanfaatkannya. Pukul 7 sampai 11 harganya sangat ekonomis ya, 275.000 di basement Gereja B3. Mari manfaatkan kesempatan ini.
Untuk Kamis tanggal 17 Agustus, ya sudah di-mention tadi sama Bu Gembala, pukul 7 ada acara Jalan Sehat, Senam, Games, Lomba. Peserta jemaat berkat bagi bangsa, mohon untuk berpartisipasi. Yang mau berpartisipasi, lambaikan tangannya. Terima kasih. Tanggal 20 Agustus pukul 10 setelah ibadah ada acara basar ya Bapak Ibu. Ada games, kuliner, makanan dan minuman. Ini juga pengumuman. Bagi jemaat yang ingin jual makanan atau minuman, harap hubungi sekretariat. Yang pintar masak, silakan gunakan kesempatan ini. Kemudian baju bekas layak pakai, apabila jemaat rindu memberikan, bisa menghubungi sekretariat. Kemudian ada sembako murah, akan dijual ke warga sekitar dengan harga di bawah harga belinya. Harga per paket sembako 60.000. Apabila jemaat rindu mendukung dana pembelian paket sembako ini, harap hubungi sekretariat. Nanti ada voucher menarik. Vouchernya apa itu? Silakan dapatkan sendiri. Kemudian ibadah lansia di Argo Dedali diadakan setelah ibadah raya. Pride Night, jangan lupa Rabu tanggal 12 Juli pukul 7 nanti akan dilayani oleh Pendeta Antoni Sanjaya. Nah Bapak Ibu untuk acara Agustus pasti Bapak Ibu bertanya-tanya ya, ini jelasnya ada event kayak gimana ya? Nah, saya mau panggilkan Pak Beni, dia yang tahu acara Agustus ini. Ya, mari Pak Beni, silakan. Ya, Pak, saya mau tanya nih, katanya di Agustus itu ada special event ya? Saya dengar-dengar kayak gitu. Special eventnya tuh apa sih Pak? Kok bisa dibilang special tuh apa sih? Ya, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi juga Ibu Lili. Nanti tanggal 17 Agustus kita dari Gereja B3 kita mengadakan acara, ini acara intern ya, intern untuk keluarga besar B3 saja. Jadi tanggal 7 ada 2 acara, 17 dan 20 Agustus. Yang 17 Agustus ini acara intern untuk keluarga besar B3. Jadi ya ibadah umum, ibadah teen, youth dan anak semuanya, kok keluarga besar B3. Kita sudah lama kita tidak pernah berkumpul bersama-sama. Ini acara ini bisa dibilang untuk acara keakraban di antara kita. Di antaranya acaranya yang pertama kita mungkin akan pagi, kita mulai jam 7 mungkin ya, jam 6 apa jam 7. Nanti kita olahraga senam pagi sebentar, terus kita jalan sehat. Itu dalam 17 Agustus kan tanggal merah, hari libur ya. Mungkin ada yang upacara apa nanti, enggak apa-apa nyusul. Kita enggak harus hadir jam segitu, nanti bisa nyusul. Jadi kita mulai dengan jalan sehat, terus setelah selesai jalan sehat kita nanti akan diadakan lomba-lomba di basement bawah. Dan nanti terakhir kita akan makan bersama. Ya intinya acaranya tanggal 17 seperti itu. Nanti akan dirancang oleh teman-teman acaranya gimana, nanti akan ada pengumuman lebih lanjut. Garis besarnya mungkin seperti itu. Wow, seru nggak Bapak Ibu itu? Seru dong. Nah, ngomong-ngomong dress code-nya apa? Biar fotonya itu seragam gitu loh, cakep gitu loh. Ya, dress code tentunya itu karena dalam rangka kemerdekaan RI kita pakai nuansa merah dan putih ya. Mau merah putih ya boleh, enggak akan dikerek jadi bendera kok. Pokok intinya kita nuansa merah dan putih. Ya, nuansa merah dan putih. Mau merah putihnya di ujung sini ya boleh, mau di sini ya boleh. Pokoknya nuansa merah dan putih. Jangan jadi beban ya Pak Ibu ya. Kemudian kalau kita mau ikut nih Pak Beni, persiapan yang harus kita lakukan tuh apa Pak Beni? Ya, saya harap jemaat bisa mendaftar ya di sekretariat gereja dengan Ibu Nani. Memang meskipun acara santai, tetap saya harapkan bisa mendaftar karena
nanti teman-teman akan membagi kelompok untuk lomba-lomba dan yang utama kita perlu menghitung untuk konsumsi karena kita ada makan bersama. Jadi saya harap teman-teman bisa mendaftar, Bapak Ibu juga yang bawa anak-anak boleh. Ini semua pokok keluarga besar B3, intinya seperti itu. Wah, siap-siap. Kayaknya kita memang udah lama ya nggak ada acara keakraban kayak gini ya. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, oke. Kemudian untuk tanggal 20 Agustus, itu ada acara apa lagi Pak Beni? Ya, kalau yang tadi tanggal 17 itu acara intern kita, yang tanggal 20 Agustus itu bertepatan di hari Minggu. Itu akan kita mulai selesai ibadah. Selesai ibadah kita akan adakan semacam, ya bukan semacam, memang kita akan adakan basar yang kita buka untuk umum. Jadi di basar itu kita ada makanan ya, kuliner ya, makanan, minuman dan juga apapun yang antara mungkin ada beberapa teman keluarga besar B3 yang punya usaha yang bisa dijual juga boleh. Jadi nanti kita akan mulai jam 10 selesai ibadah sampai mungkin sampai sore antara jam 3 sampai jam 4. Kita akan mengundang masyarakat sekitar dan kita buka untuk umum. Untuk siapapun boleh hadir, kita akan pasang banner di depan gereja. Di samping itu langsung saya sebutkan acaranya. Ya, Di samping basar makanan minuman, kita akan ada juga stand-stand permainan. Kita juga ada penjualan baju bekas atau mungkin tas barang-barang bekas yang layak pakai yang kita kumpulkan itu bisa kita jual di saat yang bersamaan dan juga kita akan menjual sembako murah. Untuk kali ini kita tidak akan membagikan sembako, tapi kita jual sembako murah, tapi tetap kita pakai kupon. Jadi mungkin sembako ini kami dari Departemen Misi akan mengadakan secara rutin. Jadi kami memberi kesempatan juga jemaat untuk bisa berbagi untuk warga sekitar. Dengan acara-acara rutin ini mungkin nanti kita akan bisa plot selama setahun kita bisa mengadakan antara 2-3 kali untuk bagi sembako. Nanti kita akan gilir. Gereja kita ini dikelilingi oleh banyak RT, saudara. Kita ada beberapa RW itu aja banyak RT. Nanti kita akan gilir. Yang lalu kita sudah sembako, sudah kita bagi untuk 2 RT, 2 atau 3 RT. Nanti kita akan gilir dengan RT yang lain. Supaya paling enggak masing-masing RT itu kita bisa menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Itu harapan saya. Nah, juga ada acara untuk hadiah-hadiah daripada lomba sebelumnya dan door prize itu akan kita bagikan pada tanggal 20 itu. Dan juga yaitu acaranya nanti coba akan kita infokan lebih lanjut. Untuk basar penjualan kupon sudah bisa kita lakukan hari ini. Di belakang itu ada meja penjualan kupon, namanya basar murah. Jadi enggak perlu khawatir yang kita jual juga enggak akan mahal karena kita pengen berbagi juga kepada masyarakat sekitar. Nanti kita kupon itu kita jual per paket. Satu paket itu ada kupon door prize-nya. Jadi kita berharap banyak door prize yang kita kumpulkan untuk bisa kita bagikan juga. Saya juga harap jemaat bisa berpartisipasi dalam hal ini. Jemaat yang bisa berpartisipasi pertama dalam hal sembako. Kita akan bikin paket sembako itu 60.000, minimal 100 paket untuk kita bagikan kali ini. Kita harapkan partisipasi jemaat bisa menghubungi sekretariat gereja, mau ngambil berapa paket bebas. Yang kedua, jemaat juga bisa berpartisipasi dalam hal pakaian bekas, baju bekas layak pakai, mungkin ada tas atau apa, bisa dikumpulkan di sekretariat mulai hari Selasa ya, Senin sekretariat libur. Kalau jemaat kesulitan membawa barang-barang bekasnya ke gereja, bisa menghubungi sekretariat, nanti sekretariat akan mengkondisikan untuk mengambil di rumah jemaat. Terus yang terakhir mungkin jemaat juga bisa berpartisipasi dalam hal door prize. Kita sudah menerima beberapa sumbangan untuk door prize ini dan masih terbuka. Semakin banyak yang kita kumpulkan, semakin banyak door prize yang bisa kita bagikan. Door prize ini tidak harus berupa uang ya. Kalau ada jemaat yang mau memberikan berupa barang kita terima. Intinya kita memang mengumpulkan untuk kita bagikan. Bukan kita mengumpulkan untuk siapa enggak. Kita mengumpulkan untuk kita bagikan kita dan warga sekitar. Intinya seperti itu.
Ya, belum harinya saya kok rasanya sewenang gitu loh. Karena memang acaranya seru. Jadi Bapak Ibu silakan berpartisipasi. Jangan lupa lemarinya dibuka, dibongkar-bongkar. Ya kan nggak mungkin tuh satu lemari itu dipakai semua. Yang sudah out of date bajunya udah nggak seneng, udah tapi masih layak pakai, silakan dikumpulkan. Kalau kesulitan nanti bisa menghubungi gereja untuk diambil. Banyak kemudahan yang diberikan. Terima kasih Pak Beni untuk. Ada lagi yang perlu saya tambahkan. Iya, silakan. Untuk stand tenan untuk bazar kita masih buka ya. Yang sekarang sudah terdaftar sekitar 10 ya. Kita masih buka, enggak harus dari kita B3, mungkin ada kenalan yang mau berjualan kita buka semua. Termasuk dari tempe Yena juga belum daftar. Ya. Untuk bazar cukup, yang enggak jelas mungkin bisa menghubungi saya. Saya bisa minta waktu sebentar saja ya, enggak sampai 5 menit. Saya cuma mau membagikan satu hal, minggu depan kita ada medical check up. Nah, saya baru cek di sekretariat gereja beberapa hari lalu, yang daftar kok masih sedikit. Nah, harapan saya jemaat B3 bisa memanfaatkan medical check up ini, karena ini salah satu visi misi kami dari Departemen Misi. Tiap tahun kami mengadakan sebisa mungkin antara 1 kali sampai 2 kali. Nah, waktu pandemi kemarin kan sempat vakum ya. Nah, ini lagi kita mulai. Memang bulan ini saya juga enggak kepikir ini bulan yang berat ya. Karena bulan masuk sekolah, bulan liburan. Jadi banyak pengeluaran di kita. Cuma saya ingat pesan dari teman-teman dokter dulu. Kalau bisa kita ini lebih baik kita ini jangan sampai sakit baru berobat. Kalau bisa sebelum kita sakit kita bisa mengecek kesehatan kita dahulu. Makanya saya pun rutin kalau ada medical check up saya selalu ikut. Meskipun kadang-kadang enggak apa-apa, ya enggak apa-apa, lebih baik kita tahu gitu. Dan saya juga menggandeng lab pacar, kita menggandeng lab pacar ini sudah lama. Pertama karena saya pernah konsultasi juga dengan seorang dokter. Kan banyak rumor, oh kalau murah itu enggak akurat gini. Sebenarnya enggak gitu. Soal murah enggak itu tergantung gimana lab itu mengakomodasi daripada operasionalnya dia. Kalau dia bisa menekan operasionalnya, dia bisa menekan biaya tes itu murah gitu. Dan saya merasa ini kemudahan bagi kita. Kita mengadakan di gereja, jadi Bapak Ibu bisa sambil beribadah, sambil melakukan medical. Daripada kita harus berangkat sendiri ke lab, nanti kita ngambil lagi, belum kita ke dokter lagi. Nanti pun saya akan aturkan seminggu setelah medical, kita ada pemeriksaan kesehatan di gereja. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan langsung hasilnya itu, supaya bisa kita ketahui kondisi kesehatan kita. Itu saja, terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Beni, Tuhan memberkati. Memang medical check up itu penting ya, kita harus sehat untuk jadi saksi Kristus, amin. Silakan Ibu Gembala untuk menutup ibadah. Ya, kita sudah mendengar semuanya dan yang terakhir tadi sampai apa Heng? Ya, minggu depan kalau ada pemeriksaan kesehatan itu mohon semua jemaat bisa hadir ya. Karena hari ini ada minggu kedua, ada beberapa yang pergi ke pelayanan kota, pelayanan desa di minggu kedua sehingga kita hadir kurang dari seperti yang biasanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa buat ada beberapa jemaat yang sakit. Satu Ibu Susan yang operasi dan untuk pemulihan beberapa mereka, Bu Lydia gimana? Sudah sehat? Oke. Ya yuk mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Engkau begitu baik sehingga kami boleh sehat hadir pada ibadah secara onsite. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala perkara, segala yang baik yang Kau sudah berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas ibadah kami pada hari ini, lewat pujian penyembahan kami Tuhan, lewat firman
semua yang kami sudah terima pada hari ini, kami mau proaktif, kami mau beribadah dengan baik, kami mau mendengar firman-Mu, kami mau menjadi pelaku firman-Mu, kami mau menjadi saksi-saksi-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua rencana-rencana di bulan depan ini Tuhan, beberapa minggu ke depan Tuhan, dalam pertemuan-pertemuan kami, Kau berkati para panitia yang mengadakannya Tuhan, yang sudah mulai berpikir dan mengerjakan mulai bulan yang lalu sampai pada bulan Agustus nanti Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati panitia Tuhan. Terima kasih Bapak, setiap keuangan yang dibutuhkan dari donatur dan semuanya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Door prize yang disiapkan dan semuanya membutuhkan dana Tuhan, Engkau kami percaya Tuhan, biarlah sukacita kami bukan hanya secara rohani tetapi secara jiwa. Ada satu fellowship di antara jemaat-Mu, dikuatkan kembali iman mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Saat ini kami berdoa untuk jemaat yang sakit ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Susan yang selesai operasi Tuhan, biarlah Engkau menolong mereka, Engkau menolong dia dalam pemulihan yang dibutuhkan dalam tubuhnya Tuhan. Engkau berikan kekuatan buat keluarganya, Engkau berikan kembali kesehatannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan biar Engkau juga melihat jemaat yang lain yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan saat ini. Biar Engkau yang terus bekerja dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Engkau terus memberikan kesembuhan dan kesehatan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah kami mau terima berkat dari Tuhan, terima berkat yang baik. Mari angkat kedua tangan untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu dari hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Diberikan berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa memberi engkau kekuatan dan penyertaan dari hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah segala berkat yang baik ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya.